Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum, kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 61. Justru yang aku tahu, yang aku pernah tonton kisahnya, itu adalah seorang raja yang memiliki banyak selir. Karena mungkin tak sanggup menahan gejolak batinnya saat sang permaisuri gak bisa memenuhi kebutuhan biologis sang raja. Iya kan? Iya sih, tapi kamu harus tahu, sebanyak apapun selir yang dimiliki oleh seorang raja, tetap aja seorang raja itu hanya memiliki satu hati yang udah didiami oleh satu permaisurinya, jelas Fauzan. Ngeles aja. Setiap laki-laki kalau disodorin yang lebih cantik atau yang lebih sempurna juga pasti gak akan nolak. Pasti sih itu mah, bantah Senja menghela nafasnya kasar. Mendengar ucapan dari sang istri, Fauzan hanya tersenyum menahan tawanya. Ia menapikan mobilnya di pinggir jalan dan tepat berhadapan ke sebuah billboard. Sayang, semua laki-laki juga akan melakukan itu, tergoda dengan wanita lain yang mungkin lebih sempurna. Tapi asal kamu tahu, yang tergoda dan tergoyah itu adalah hasrat, bukan hati. Karena yang namanya cinta, gak akan pernah sebercanda itu sayang. Senja menoleh ke arah sang suami, ia menatap dalam-dalam sang suami. Dalam hatinya berharap, takkan ada lagi kepura-puraan yang dapat menipunya. Seperti aku emang hanya laki-laki biasa yang mudah menatap wanita. Tapi hatiku hanya satu yang memiliki, yaitu kamu. Teruntuk atau dia Senja Dena Heditama. Satu persatu foto-foto Senja ditampilkan dalam sebuah video pendek. Terlihat jelas ukiran senyum Senja yang begitu manis dan mampu mengikat sang raja di sebelahnya. Senja menatap video pendek yang ditampilkan di Videotron dengan begitu khusyuk. Ia memandangi senyuman di wajahnya sendiri yang terlihat begitu bebas. Satu persatu foto-foto bahagianya tersusun rapi dan terpajang dengan sangat sempurna menghadap para pengguna jalan. Ia tak harus heran dengan bagaimana Fauzan mendapatkan foto-foto itu. Karena sudah pasti ada sang adik yang menjadi dalangnya. Senja, seorang suami itu gak ada yang sempurna, pasti memiliki suatu kekurangan di dalam hidupnya. Begitu pula aku adalah seorang suami yang gak bisa mengerti kamu dengan segala keinginan kamu. Tapi ada satu hal selalu ingin seorang suami capai, yaitu membuat istrinya bahagia. Gak perlu jadi sempurna untuk bisa membahagiakan orang lain, Fauzan. Kamu dengan segala kurangmu, aku dengan segala kurangku. Kita bukan malaikat selalu bisa berbuat baik, timpal Senja. Aku gak tahu hal ini tuh romantis atau gak untuk kamu. Tapi yang jelas niatku hanya satu, yaitu membahagiakan kamu, meskipun dengan segala cara yang sebenarnya di luar dari kepribadian asliku.
Itu aku lakukan hanya untuk membuat kamu mengerti bahwa aku sangat menyayangi kamu. Pahami aku ya, ngertiin aku, istrimu. Aku emang gak memiliki keberanian untuk mengungkapkan segala yang aku ingin ke kamu. Karena apa? Karena aku gak mau ngerepotin kamu. Juga karena aku yang masih gak kuat jika harus ada penolakan dari kamu saat aku meminta sesuatu yang gak mungkin kamu berikan padaku. Kamu tahu kan hal apa aja yang bisa aku berikan ke kamu, dan sebenarnya kamu juga hal apa aja yang gak bisa lakukan buat kamu. Aku juga manusia biasa, aku punya nafsu dan amarah. Aku juga bisa seperti petasan yang akan meledak jika disundut oleh sebuah api kecil, ucap Fauzan sambil memegang tangan sang istri. Maafin aku ya, aku udah salah karena membela orang yang salah. Salah banget pokoknya. Tapi kan aku udah minta maaf kamu mah, bujuk Senja. Iya, aku ngajak kamu ke sini untuk nunjukin ke kamu usaha aku untuk bahagiain kamu. Kalau sekarang kamu malah sedih bahkan nangis, sia-sia dong usaha aku, seru Fauzan memohon. Gak kok, justru aku senang banget bisa dapat kejutan kayak gini dari kamu. Makasih ya karena kamu udah mau berusaha bikin aku senang setelah kejadian buruk kemarin. Ucap Senja memegang pipi Fauzan lembut. Fauzan mendekatkan wajahnya lebih dalam pada sang istri. Namun sayangnya sang istri yang kurang peka hingga tak memperhatikan bahwa ada raga yang begitu menginginkan timbal balik darinya. Lihat deh tuh kata-kata yang kamu bikin saat foto-foto aku ditampilkan. Bikin terenyuh sih, tapi kalau dilihat dari siapa yang bikin kata-kata ini, mungkin aku jadi ragu deh. Kamu sejak kapan jadi puitis gitu deh? Tanya Senja menyadari wajah sang suami sudah berada di hadapannya. Ia sejenak terkejut dan terdiam menatap dalam. Sedangkan Fauzan hanya memberikan senyuman manisnya dengan penuh pesona yang tak ada banding. Kamu mau ngapain? Tanya Senja tak berusaha menghindar. Cuma pengen lihat senyuman kamu aja dari dekat, ternyata benar-benar indah. Begitu sempurnanya Allah yang menciptakan kamu seindah ini, ujar Fauzan menghela nafasnya lembut. Oh, itu kamu bikin kata-kata karangan sendiri? Bagus banget sih, belajar di mana? Tapi kamu gak mungkin sih bikin kata-kata karangan dengan seindah itu. Itu pasti kamu ngeliat di internet kan? Atau gak kamu nyuruh Din kan pasti, buat bikin kata-kata itu semua, iya kan? Kamu tuh ya, kalau suami ada usaha membahagiakan istri, harusnya responnya bahagia kayak gitu. Atau gak kamu ucapin terima kasih gitu, atau aku dicium dengan ciuman yang hangat serta pelukan yang menenangkan gitu loh, gerutu Fauzan sambil menyandarkan punggungnya. Di sisi lain, ada sebuah mobil yang menepi dan pengemudinya menyelesaikan masalahnya sejenak. Sang pengemudi pun melirik sejenak ke arah Videotron yang begitu menarik perhatian para pengguna jalan. Berhenti sebentar deh, aku harus cek dokumen hasil meeting tadi. Semoga gak ada yang ketinggalan untuk ditandatangani, ucap Raka menepikan mobilnya. Raka mengambil satu buah dokumennya yang ada di bangku belakang. Dikoreksinya lembar demi lembar yang ada di map tersebut.
Ya, semenjak bekerja sama dengan perusahaan asing, laki-laki itu menjadi sangat sibuk. Siap, semuanya udah oke. Berarti besok aku harus siapin penawaran harga dengan supplier. Oh, semoga lancar, ucap Raka menyandarkan punggungnya. Sesaat matanya melirik sejenak ke arah Videotron yang terus menampilkan kemesraan sepasang sejoli. Dan Raka, ia sangat begitu kenal dengan mereka. Itu kan foto-foto senja. Iya, aku ingat banget kalau foto-foto itu sering diambil oleh Agnes di masa-masa kuliah dulu. Lalu dikombinasi dengan video dia bersama Fauzan. Norak banget sih, kok buang duit segampang itu. Raka merasakan kekesalan di dalam hatinya. Mengapa harus kesal? Apa ada hubungannya dengan dirinya? Tentu saja tidak. Apa mungkin rasa cemburu? Lagi-lagi penyesalan memang selalu hadir sebagai penutup. Kenapa juga aku harus kesal? Aku bukan siapa-siapa kamu lagi, Senja. Tapi sekarang aku seneng. Aku sangat bersyukur karena dulu aku meninggalkan kamu. Karena jika dulu kita tidak berpisah, mungkin saat ini kamu tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti apa yang telah Fauzan berikan pada kamu. Laki-laki itu terus membayangkan bahwa perempuan yang masih betah mendiami hatinya itu tengah bergembira dan diliputi oleh kebahagiaan yang tak bertakar. Tidak seperti saat bersama dengannya dulu. Kamu pasti sangat bahagia sekarang. Kamu orang baik, Senja. Kamu harus bahagia. Dan memang orang-orang yang baik itu pasti akan dipertemukan oleh orang-orang yang baiknya tak bersyarat pula. Aku menyesal. Masih seperti dengan ambisinya yang terdahulu. Penyesalan masih menjadi tema pemikirannya dalam hal apapun jua. Ambisi yang menjadikannya bak orang jahat karena telah menyakiti dengan keegoisan. Senja, aku gak bisa mengingkari hatiku. Hatiku masih di kamu. Apa kamu masih pernah merindukan aku? Atau sekedar mengingat aku? Tanya Raka pada foto Senja yang terpampang di hadapannya. Hei, masa lalu. Kenapa harus kembali untuk melihat luka yang telah sukses mengering? Setiap orang punya kapasitasnya sendiri untuk meraih targetnya. Setiap orang punya wewenang sendiri untuk mau bertahan tapi hancur atau pergi dengan terlatih. Aku yang bodoh ini karena melepaskan kamu dulu. Aku gak berhak berharap lagi sama kamu. Aku terlalu bodoh dan terlalu sering berbohong sama diri aku sendiri. Kalau aku masih menginginkan kamu, walaupun kamu udah bukan untuk aku lagi. Maafkanlah dia, mereka atau siapapun. Dengan ucapannya, melupakan memang gak mudah, tapi setidaknya memaafkan bisa mengikisnya. Meski tak semudah berucap. Fauzan terdiam menatap tajam ke arah depan jalanan. Sudut bibirnya mengukir senyuman kala sang istri terlihat begitu bahagia. Nampaknya ia sudah begitu mengerti bahwa menggoda sang istri adalah hal yang paling menyenangkan. Sedangkan Senja, ia sudah mulai terbiasa untuk bisa tersenyum dengan lepas di hadapannya sang suami. Meski ia tahu laki-laki di sampingnya itu mudah sekali untuk tersudut emosi, tapi kini gurauannya sudah mulai mencairkan sang suami.
Fauzan, aku boleh minta soft copy video yang Videotron tadi gak? Kayaknya aku suka banget deh, aku mau simpen itu di laptopku. Kata-kata yang ada di video juga bagus, aku pengen. Mohon Senja. Boleh sayang, apapun untuk kamu. Yes. Terus sekarang kita mau kemana lagi? Tanya Senja dengan polos. Mau ngisi bensin di perut kita. Aku lapar banget. Daripada kamu yang aku makankan, mendingan kita cari makanan beneran aja ya, ucap Fauzan tanpa menoleh. Kita mau pulang atau mau makan di luar? Tanya Senja menimpali. Di luar sayang. Kenapa tadi gak sekalian ajak Mama dan Agnes? Kan kalau rame berempat gitu pasti lebih seru. Apalagi kamu nyetir mobil sendiri kan? Pasti muatlah mobil kamu kan? Tanya Senja sambil melihat bangku belakang yang kosong. Tadi aku ngajak kamu jalan itu untuk apa? Untuk membuat kamu bahagia. Aku tunjukin usaha aku kalau aku pengen bahagiain kamu meski aku gak tahu apa kamu bahagia atau gak. Karena intinya kamu harus bahagia dulu. Diri kamu, jiwa kamu, itu harus bahagia semuanya dulu. Senja melirik sang suami yang masih fokus untuk membelah kemacetan. Meskipun kalimat yang Fauzan katakan itu tanpa ekspresi, tapi Senja sangat begitu paham akan maksudnya. Kalau kamu aja gak bahagia, bagaimana caranya untuk kamu bisa membagi kebahagiaan juga pada orang lain? Tanya Fauzan mengunci ucapan sang istri. Layaknya sebuah gelas yang sudah terisi penuh dengan air mineral. Jika sudah penuh maka akan terbagi untuk gelas lainnya. Lalu bagaimana dengan gelas yang kosong? Apa masih bisa membagi juga? Kamu gak bisa terus-terusan memasang raut wajah penuh senyuman palsu. Kamu gak bisa terus-terusan tertawa hanya untuk memberitahukan pada orang lain kalau kamu itu baik-baik aja. Please, stop perilaku kamu yang seperti itu. Karena dengan berpura-pura untuk menjadi baik-baik aja, itu udah cukup untuk aku. Itu udah cukup membuat aku bahagia. Lagi pula menjadi baik-baik aja itu jauh lebih gampang daripada menjelaskan semuanya kan, bantah Senja. Maaf ya, aku belum bisa jadi suami yang sempurna untuk kamu. Maaf karena selama ini aku udah temperamental sama kamu, gampang marah, gampang emosi, ucap Fauzan sambil memegang tangan Senja. Bagaikan tetesan embun yang menghiasi hening fajar, kian menyejukkan bak kemarau yang mulai bergegas pergi, seolah menghilangkan dahaga yang telah lama terusik oleh terik. Senja untuk Fauzan dan sebaliknya, mungkin itu yang bisa menggambarkan saling mengisi satu sama lain. Kesempurnaan, siapa yang memiliki itu? Tak akan ada satupun makhluk yang memilikinya. Cinta sejati, ya, memang hanya itu yang bisa menyempurnakan segala sesuatu, bahkan melemahkan kedua insan dunia, tak terkecuali dengan hati Senja dan sang suami. Gak ada manusia yang sempurna Fauzan. Aku juga bukan istri yang sempurna, jadi aku juga gak akan pernah menuntut apapun dari kamu untuk menjadi suami yang sempurna untuk aku, ujar Senja menimpali. To be continue.
Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.